siang saudara, sekilas update kembali menjumpai Anda pada hari ini bersama saya, Wiwi Adrianto. Kenaikan restribusi Pasar Tanjung Juwiring Klaten dibatalkan. Wisata kuliner bernuansa alam di Kecah Resto Klaten. Rencana kenaikan retribusi dibatalkan. Para pedagang di Pasar Tanjung Juwiring Klaten, Jawa Tengah telah beraktivitas kembali setelah melakukan mogok berjualan. Untuk info selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan saya, Danu Adi Kelvianto. Ya, terima kasih Wiwi. Seperti situasi saat ini, saya berada di Pasar Tanjung Juwiring Klaten. Setelah sempat 1 minggu yang lalu, para pedagang melakukan aksi mogok penjualan pada Senin 17 Januari 2022. Aksi mogok penjualan ini dilakukan atas dasar untuk melakukan penolakan terhadap adanya kenaikan biaya restribusi yang dulu sempat hanya Rp30.000 dan sekarang harus naik Rp67.000. Sebenarnya para pedagang sudah mendapatkan sosialisasi terkait kenaikan harga restribusi. Tapi para pedagang masih tetap melakukan aksi pemogokan penjualan dikarenakan para penjual ingin agar kenaikan restribusi itu dapat dibatalkan. Dan sekarang para penjual sudah dapat bernafas lega dikarenakan rencana kenaikan restribusi ini dibatalkan oleh pemerintah daerah setempat dan disetujui oleh DPRD setempat. Untuk lebih lanjutnya, saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu penjual yang ada di Pasar Tanjung Juwiring Klaten. Saat ini saya bersama dengan Ibu Darmani, salah satu pedagang dari Pasar Tanjung Juwiring Klaten. Kalau boleh tahu Bu, beberapa waktu yang lalu sempat ada kenaikan harga restribusi di Pasar Tanjung Juwiring ini. Bagaimana tanggapan Ibu setelah mengetahui adanya kenaikan restribusi di pasar ini? Perasaan kami ya sangat keberatan dengan ketentuan perda tersebut, dikarenakan kita kan baru bangkit dari keterpurukan di masa pandemi ini. Nah, pemerintah menetapkan itu secara mendadak kan, nggak ada sosialisasi sebelumnya. Jadinya kita ya istilahnya gimana ya, keberatan. Ya, intinya keberatan ya. Dan kalau boleh tahu Bu, alasan yang membuat Ibu para pedagang di sini itu menolak adanya restribusi itu yang atas mendasarinya itu karena alasannya itu apa Bu? Ya karena alasan keadaannya baru kayak gini, keadaan baru mencari uang sulit, langsung ditetapkan perda tersebut, kita sangat keberatan. Kan setelah adanya aksi mogok para pedagang pada minggu yang lalu, akhirnya rencana kenaikan restribusi ini dibatalkan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui adanya keputusan bahwa restribusi itu dibatalkan oleh pemerintah daerah di Klaten? Perasaan kita ya sangat senang, kita kembali ke kelas 2. Kemarin kan perda itu ditetapkan kita naik ke kelas 1. Terus kita melakukan itu cuti bersama ya Mas, dan mogok cuti bersama seluruh pedagang. Terus ada tindak lanjut dari dinas, kita diturunkan kelas kembali seperti semula. Iya, Bu. Lalu apa sih harapan Ibu ke depannya pada Pasar Tanjung Juwiring ini, Bu? Ya harapan kita diberikan kelancaran, kemudahan di dalam mencari rezeki, pasar semakin ramai Mas. Di saat-saat ini kan apalagi sepi juga ya, baru sulit mencari uang. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan untuk mau diajak wawancara sebentar. Ya, memang kenaikan biaya restribusi di pasar ini sangat membebankan para pedagang. Mengingat para pedagang sini juga terkena dampak akibat dari COVID-19
yang mengakibatkan perekonomian di pasar ini mengalami penurunan. Namun sekarang para pedagang sudah dapat bernafas lega karena rencana kenaikan restribusi dapat dibatalkan. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio, silahkan Wiwi Andrianto. Ya, terima kasih Danu atas laporannya. Sementara itu harga kedelai kembali naik. Pengrajin tahu di Sragen keluhkan tak dapat untung dan harus putar otak untuk melakukan produksi. Para pengrajin tahu di Desa Tangan, Kecamatan Besi, Kabupaten Sragen mulai menjerit dengan kenaikan harga kedelai. Meski mengaku harga kedelai mulai naik, mereka tetap produksi dan mau tidak mau menaikkan harga produksinya. Supatmi menuturkan saat ini harga kedelai sudah menyentuh harga Rp10.600.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya hanya berkisar Rp8.000 per kilogram. Saat ini para pengrajin hanya bisa pasrah dan harus putar otak untuk melakukan produksi. Untuk mengimbangi tingginya harga kedelai, Supatmi terpaksa melakukan sejumlah penyesuaian, seperti mengurangi produksi dan juga memperkecil ukuran tahu. Supatmi dan para pengrajin tahu lainnya hanya bisa berharap pemerintah melakukan pengendalian kestabilan harga kedelai, sehingga para pengrajin tahu tidak mengalami kebingungan. Saudara, wisata air Umbul Manten Klaten, kolam renang bernuansa asri, cocok untuk tujuan wisata keluarga Anda. Info selengkapnya akan kita hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Namaku Dewi. Ya, seperti yang kalian tahu, aku bersekolah di SMK Negeri 1 Rotambayat. Menurutku, ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah berbagi. Kata yang paling sederhana, tapi sulit dilakukan. Aku lupa, semua orang pasti akan bahagia dengan caranya sendiri, tanpa harus kita menuntutnya. Kebahagiaan tidak akan pernah habis hanya karena membaginya. Kebahagiaan bertambah ketika Anda bersedia berbagi. Dan yang terakhir, Anda tak akan pernah tahu kapan kebahagiaan akan datang. Untuk itu, ketika kebahagiaan menghampiri, jangan lupa untuk berbagi. Sangatlah berarti hidup ini ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam sekilas update hari ini. Wisata air Umbul Manten Klaten, kolam renang bernuansa asri, cocok untuk tujuan wisata keluarga Anda. Umbul Manten adalah tempat wisata air yang terletak di Jalan Janti, Boto, Buntut, Klaten, Jawa Tengah, yang menyajikan pemandangan kolam air alami yang jernih dengan alam yang masih asri. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Klaten, menjadi nilai plus dari tempat wisata ini. Anda bisa berkendara selama kurang lebih 20 menit dari pusat kota Klaten untuk bisa menikmati wisata air di Umbul Manten. Dan untuk menikmati kesegaran dan keindahan kawasan wisata ini, pengunjung tidak perlu membayar mahal. Pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Tempat wisata ini bisa dikunjungi setiap hari, buka dari pukul 7 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Air kolam Umbul Manten berasal dari 2 sumber mata air yang selalu mengalir dan jernih. Begitu jernihnya membuat wisatawan yang berkunjung dapat melihat bebatuan dan akar pohon yang berada di dasar kolam. Tak hanya itu, wisatawan yang berkunjung dapat melakukan foto di dalam air. Aktivitas foto underwater merupakan salah satu aktivitas favorit para pengunjung. Umbul Manten memiliki 3 mata air yang dapat digunakan oleh wisatawan. Kolam utama yang lebih dangkal, ada pula aliran sungai yang dangkal di mana wisatawan dapat menikmati kesejukan air dari sumber alami. Di sekitar kolam juga terdapat banyak pohon yang menyerupai pohon beringin besar, yakni pohon ipik, sehingga dapat membuat suasana tempat wisata ini terasa sejuk. Panorama sawah hijau di kanan dan kiri pun turut menambah asri pemandangan di Umbul Manten. Jika Anda tidak ingin berenang, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan bersantai di gazebo atau dapat menikmati terapi ikan.
Panorama alam yang mempesona dan ragam aktivitas seru dapat menjadi kombinasi yang cocok untuk Anda yang ingin berlibur dengan keluarga bernuansa alam. Dan kita langsung ke informasi selanjutnya, kita akan mengajak Anda ke Klaten yang memiliki banyak rekomendasi tempat wisata. Rekan kami Indriani akan mengajak kita ke Keceh Resto untuk jelajah kuliner dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Belakangan ini banyak banget tempat-tempat nongkrong yang mengusung konsep unik dan bertemakan alam. Nah, salah satunya adalah Keceh Resto. Keceh Resto ini berlokasi di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Pasti penasaran kan? Yuk ikuti saya. Di Keceh Resto ini pengunjung dapat menikmati hidangan sembari meredamkan kaki di dalam air. Itulah kenapa namanya disebut dengan Keceh Resto. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan, apalagi dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat wisatawan. Resto ini terbagi menjadi dua bagian, yakni indoor dan outdoor. Bagi pengunjung yang tidak ingin basah-basahan, bisa memilih indoor. Dan bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan sembari bermain air, yakni memilih outdoor. Di outdoor ini adalah tempat yang paling luas. Kalian bisa memilih tempat duduk di mana saja. Bisa di dekat sawah, kali, gubuk, kapal, panggung, atau bisa juga kalian langsung duduk di meja kursi tanpa aling-aling apapun. Restoran ini juga memiliki area yang cukup luas, di mana memiliki kapasitas pengunjung hingga 300 orang. Para pengunjung juga dapat berfotoria di restoran ini karena banyaknya spot-spot foto tentunya sangat menarik dan ciamik, seperti di spot area bis, di gubuk, bambu, rooftop, kapal, dan lingkaran hati. Keceh Resto ini juga menyediakan makanan dan minuman khas Indonesia, terutama mendoan dan tahu goreng, tak lupa juga dengan es teh. Harganya pun cukup fantastis, cukup merogoh kocek sebesar 12.000 saja. Hai guys, jadi tadi saya udah pesen makanan nih. Nah, sekarang waktunya milih tempat makan. Jadi saya memilih tempat ini. Ini nanti bakal saya jadiin tempat makannya. Terima kasih ya Mbak. Wah, ini tahunya ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Wah, tempenya banyak banget. Selamat menikmati. Iya, makasih ya Mbak. Ya, dadah. Udah, jadi ini tempenya. Terus ini tahunya. Banyak banget ya. Dan ini es tehnya. Restoran ini juga menyediakan berbagai menu makanan dan minuman yang disajikan untuk perorangan atau juga per paketan. Jadi, tidak perlu khawatir jika kalian berkunjung ke Keceh Resto ini bersama keluarga atau teman kalian. Saya Indriani, Klaten, melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat kita sampaikan hari ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Saya Wiwi Andrianto pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.